Mota Ain Border Expo 2025 resmi digelar di kawasan Pos Lintas Batas Negara Mota Ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, 16 sampai 17 Desember 2025 dengan mengusung tema Transformasi Ekonomi Perbatasan, Tertib Layanan, Kuat Finansial, dan Maju Bersama. Mota Ain Expo yang digelar mengusung tema Transformasi Ekonomi Perbatasan, Tertib Layanan, Kuat Finansial, dan Maju Bersama. Kegiatan ini menjadi langkah konkret penataan layanan publik sekaligus penguatan ekonomi masyarakat perbatasan Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste. Expo yang dikoordinir PLBN Mota Ain ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Salah satu fokus utama adalah pendataan pelaku jasa informal seperti porter, ojek, dan rental kendaraan melalui skema kemitraan yang dikoordinir Ormas Laskar Tulakadi 88, sehingga aktivitas di kawasan PLBN berjalan lebih tertib dan profesional. Pada momentum ini juga dilakukan pengesahan pelaku usaha porter dan rental berbasis kemitraan dengan Ormas Tulakadi 88, serta peresmian layanan money changer dollar Palasindo di kawasan PLBN Mota Ain. Pembukaan Border Expo 2025 dihadiri Sekretaris BNPP Republik Indonesia yang diwakili Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara bersama Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP Republik Indonesia, Bupati Belu, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkopimda Kabupaten Belu, Kepala Agen Konsulat Timor Leste di Atambua, beserta jajaran pemerintah Republik Demokratik Timor Leste. Kepala PLBN Mota Ain Maria Fatima Rika dalam laporannya menegaskan bahwa Border Expo 2025 bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas yang tertib dan ramah, sekaligus memberdayakan pelaku usaha jasa informal secara berkelanjutan. Melalui kegiatan Mota Ain Border Expo 2025 dapat terbangun kesadaran bersama akan pentingnya kolaborasi pentahelix dalam meningkatkan pelayanan, kemandirian, dan kekuatan finansial bagi masyarakat perbatasan, serta terwujudnya kemajuan ekonomi kawasan perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP Republik Indonesia, Gutman Nainggolan mengatakan, perbatasan adalah wajah negara. Ia juga menegaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan NKRI yang mencerminkan wibawa dan kualitas pelayanan negara. Tertib layanan kawasan PLBN merupakan wajah pelayanan negara, penataan layanan lintas batas negara, pengelolaan arus orang dan barang, serta pembinaan pelaku usaha jasa informasi strategis seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rika, baik itu porter, baik itu ojek maupun itu rental. Ya, karena ini yang hidup bersama dengan kita yang kondisinya saat ini, untuk kemudian kita tata, kita kelola secara tertib, profesional, harus kita dapat pastikan, ya, harus dapat kita pastikan kenyamanan serta ada trust, kepercayaan dari masyarakat dan pengguna jasa lintas batas terhadap kehadiran negara dan kehadiran PLBN, termasuk PLBN Mota Ain itu sendiri. BNPB menekankan 3 pilar transformasi perbatasan, yakni tertib layanan sebagai wajah kehadiran negara, penguatan finansial melalui sistem keuangan inklusif dan aman, serta maju bersama dengan melibatkan masyarakat lokal dan UMKM sebagai aktor utama pembangunan. Kegiatan ditutup dengan launching resmi yang ditandai pemakaian rompi kepada porter dan pelaku rental binaan Ormas Tulakadi 88. Usai launching, rombongan meninjau stand UMKM dan melakukan gunting pita peresmian layanan money changer di PLBN Mota Ain. Mota Ain Border Expo 2025 diharapkan menjadi tonggak penguatan ekonomi perbatasan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkokoh PLBN sebagai pusat aktivitas ekonomi dan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu
lakukan rapat evaluasi tahap 2 dalam komitmennya untuk digitalisasi absen wajib di lapangan bagi petugas penyuluh lapangan pertanian dalam lanjutan rapat evaluasi yang digelar di BT Lalenok pada 4 Desember lalu. Bersama Wakil Bupati Belu, kegiatan digelar di lantai 1 kantor Bupati Belu pada Kamis 18 Desember 2025. Kegiatan rapat yang diselenggarakan di lantai 1 kantor Bupati Kabupaten Belu dihadiri oleh seluruh petugas penyuluh lapangan PPL se-Kabupaten Belu dan secara resmi dibuka oleh Bupati Belu Willy Broduslay beserta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu Robert Mali. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rapat evaluasi kinerja petugas penyuluh lapangan yang digelar di BT Lalenok pada 4 Desember lalu. Bersama Wakil Bupati Belu dalam komitmennya untuk digitalisasi absen wajib di lapangan setiap hari. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslay menekankan peran krusial PPL sebagai jembatan antara pemerintah dan petani di lapangan. Ia menyampaikan harapan agar seluruh PPL dapat bekerja lebih giat dalam pendampingan dengan petani di desa masing-masing dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian di desa. Jadi digitalisasi keberhasilan Rwanda itu karena semua dibikin dalam bentuk digitalisasi, dalam pembayaran digitalisasi, absen digitalisasi, urus izin digitalisasi. Jadi tidak ada lagi baku sorong uang lewat bawah meja, kira-kira begitu. Ya, ini digitalisasi. Jadi digitalisasi yang tadi Pak Wakil perkenalkan 2 bulan ke 3 bulan ya. 2 minggu lalu kamu pakai dulu, ya toh, tunjukkan keseriusan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Robert Mali menjelaskan agenda rapat yang mencakup evaluasi kinerja PPL dalam rapat evaluasi lalu, peningkatan absen bagi para PPL telah berjalan, namun belum maksimal dikarenakan sistemnya yang masih bermasalah. Dan dari pelaksanaan selama hampir 2 minggu ini, sudah berjalan 34 yang berhasil, yang lainnya masih error-error karena masih baru, jadi sistemnya juga masih diperbaiki. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kaban, ada sedikit perubahan di time limit untuk perekaman, karena kemarin hanya diberi waktu 15 detik, jadi masih banyak yang begitu buka langsung dia time-nya ada luar saja, jadi mereka tidak bisa absen. Mudah-mudahan sebentar sudah diperbaiki, nanti bisa berabsen di lokasi. Yang kedua adalah para PPL wajib melakukan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan di wilayah kerja masing-masing, terutama bagi wilayah kerja yang masuk dalam KSPP. Ada 3.954 hektar yang wajib kita kawal untuk kita masukkan dalam skala prioritas pelaksanaan pengembangan pertanian di Kabupaten Belu menuju percepatan swasembada pangan. Seluruh PPL Kabupaten Belu yang hadir juga melakukan diskusi antar sesama di mana mereka berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam melaksanakan tugasnya. Rapat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja PPL dan kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atam Buat TV melaporkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Belu membuka kegiatan Simponi Akhir Tahun dalam Damai dan Pesona Wisata tahun 2025. Kegiatan digelar di pelataran Plaza Perizinan Atambua pada Sabtu 13 Desember 2025 malam. Dinas Pariwisata Kabupaten Belu membuka kegiatan tahunan bertajuk Simfoni Akhir Tahun dalam Damai dan Pesona Wisata. Kegiatan yang digelar di pelataran Plaza Perizinan Atambua ini menghadirkan berbagai atraksi hiburan untuk masyarakat luas. Acara resmi dibuka oleh staf ahli Bupati Belu bidang pemerintahan, hukum, dan politik Aloysius Fahik. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan pesona wisata Kabupaten Belu sekaligus memberikan wadah untuk bersatu dalam suasana damai menjelang akhir tahun. Pemerintah Kabupaten Belu banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengangkat perekonomian kita, untuk meningkatkan perekonomian kita. Dan salah satu cara yang dilakukan adalah bagaimana kita meningkatkan, bagaimana kita menggerakkan kegiatan kepariwisataan. Karena ketika kegiatan kepariwisataan bergerak,
segala macam unsur, segala macam elemen akan turut tergerak di dalamnya. Akan muncul atau akan lahir kegiatan-kegiatan berikutnya. Ada UMKM, banyak sekali UMKM yang tumbuh. Dan ini menjadi harapan kita, agar ke depan UMKM ini menjadi penggerak utama kegiatan perekonomian di Kabupaten Belu ini. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pertunjukan tarian dari berbagai sekolah se-Kabupaten Belu. Para peserta menampilkan gerakan tari yang penuh kebanggaan budaya lokal, menghadirkan nuansa khas Belu. Suasana semakin meriah dengan konser musik dari band-band lokal Kabupaten Belu, penampilan seruling bambu, dan stand-up komedi yang menarik banyak masyarakat Belu untuk menyaksikan. Kegiatan simfoni akhir tahun dalam damai dan pesona wisata diharapkan dapat terus menjadi ajang untuk mempromosikan pariwisata dan mempererat tali silaturahmi antar masyarakat Kabupaten Belu. Dari Belu, tim liputan Atam Buat TV melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu himbau pengunjung wajib jaga kebersihan destinasi wisata menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Informasinya usai jeda.